Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan melakukan regresi linier ganda secara cepat, artinya dengan menggunakan metode tertentu sehingga kita akan lebih cepat untuk memperoleh model final dari model regresi linier berganda. Teman-teman harus download, install, dan aktifkan package readxl. Oke, kemudian teman-teman juga harus mendownload, kemudian install dan aktifkan package OLSRR. Oke ya. Oke, kita akan coba jalankan. Nah, berhasil. Selanjutnya kita akan inputkan data. Input. Oke, kita akan gunakan fungsi read CSV karena data yang kita inputkan itu bentuknya adalah CSV ya. Kita akan simpan dalam suatu variabel, namanya adalah data_gun. Kemudian kita gunakan read.csv ya. Kemudian kita gunakan choose ya dari .files. Nah, ini kita akan jalankan teman-teman. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini yang meminta data yang ingin kita inputkan. Data yang ingin kita inputkan adalah heating oil. Kita klikkan open. Untuk mengecek apakah data tersebut sudah terinputkan atau belum, kita bisa menggunakan head dari nama data tersebut, data_gun. Oke, ternyata di sini sudah ada tampilan 6 data awal ya, karena kita menggunakan fungsi head ya. Jelas akan memunculkan 6 data awal. Ada variabel insulation, temperatur, heating oil, number occupant, average age, kemudian home size. Oke, misalkan dari situasi ini kita ingin mengestimasi atau memprediksi heating oil berdasarkan variabel insulation, temperatur, kemudian number occupant, kemudian average age, dan yang terakhir adalah home size ya. Oke ya teman-teman. Nah, kita akan buat dulu model regresinya sesuai dengan keinginan kita ya. Artinya heating oil dipengaruhi oleh 5 variabel bebas ya. Jadi model regresi linier ganda kita akan simpan dalam suatu variabel yaitu gun. Kemudian kita gunakan lm. Variabel terikatnya adalah heating oil. Ini adalah variabel terikat atau y. Kemudian dipengaruhi oleh 5 variabel bebas yaitu insulation, temperatur, number occupant, kemudian average age, dan yang terakhir home size. Artinya semua variabel yang ada pada data tersebut digunakan sebagai variabel bebas. Maka kita langsung aja titik, koma, dari data_gun. Nah, kita jalankan. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan analisis ya hasil regresi ganda tersebut dengan metode. Yang pertama, kita akan gunakan metode forward section. Nah, ini ya. Kita ketikkan OLSRR ya. Kemudian seperti ini. Kemudian OLS_step. Nah, kita pilih yang forward P yang ini ya teman-teman. Oke, kemudian dari model regresinya yaitu regresi ganda. Kita jalankan. Nah, ini sudah ada rekomendasi dari metode forward selection. Yang menjadi perhatian di sini teman-teman, variabel enter. Nah, ini variabel yang direkomendasikan digunakan.
yaitu average age, kemudian temperatur, kemudian home size, kemudian insulation. Jadi ada satu variabel yang dihilangkan, yaitu number okupan. Oke ya. Nah, kita juga bisa menggunakan metode backward. Kalau metode backward ini nanti merekomendasikan variabel mana yang dihilangkan, ya. Tidak perlu dilakukan kedua-duanya, pilih salah satu saja, ya. Oke. Nah, ini ya, teman-teman. Ini hasilnya. Variabel remove, ya, yaitu hanya ada satu variabel yang dihilangkan, yaitu number okupan. Ya. Oke ya, teman-teman. Cukup jelas ya sampai sini. Nah, selanjutnya ya kita akan membuat model final, ya. Kita tuliskan seperti ini ya, teman-teman. Ya, jadi kita akan hilangkan satu variabel bebasnya, yaitu number okupan. Jadi hanya ada insulation, temperatur, average age, kemudian home size. Kemudian diikuti dengan nama datanya. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, tinggal teman-teman nanti bisa dimanfaatkan ya model final ini untuk memprediksi atau mengestimasi heating oil dengan syarat insulation-nya diketahui, temperaturnya diketahui, average age-nya diketahui, kemudian home size-nya diketahui. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya, memprediksi heating oil ketika insulation-nya 4, temperaturnya 30, average age-nya 30, home size-nya 3. Kita definisikan dulu. A merupakan koefisien dari regresi final, ya, indeks yang pertama, kemudian B indeks yang kedua, C indeks yang ketiga, D indeks yang keempat, E indeks yang kelima. Yang pertama itu intercept, kemudian kedua itu adalah insulation, ketiga itu temperatur, kemudian keempat itu average age, kemudian yang kelima itu adalah home size. Oke, kita akan prediksi heating oil spread. A ini adalah intercept, tidak ada variabel bebasnya. Kemudian ditambah B. B itu adalah koefisien dari variabel bebas insulation. Insulation-nya adalah 4, berarti dikali 4. Kemudian ditambah C. C itu adalah koefisien dari variabel bebas temperatur. Nilai temperaturnya adalah 30, berarti dikali 30. Kemudian D itu adalah koefisien dari average age, ya. Nilai average age-nya adalah 30, berarti dikali 30. Dan yang terakhir, E adalah koefisien dari home size. Di mana nilai home size yang ingin kita estimasi itu adalah 3. Oke, kita jalankan ya, teman-teman. Nah, ini adalah hasil prediksi heating oil-nya, yaitu 190, sekian. Dengan catatan nilai insulation-nya 4, temperaturnya 30, average age-nya 30, dan home size-nya adalah 3. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan mudah untuk dipahami serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.